Sabar. Sabar. Oke. Kali ini ya oke, kita tumbuhkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Fari. Kali ini di channel Warga Dusun, Kampung Inggris, Jakarta. Kali ini kita akan belajar materi 12 ya. Bahasa Inggrisnya Material 12. Combinations of four formulas. Maksudnya adalah ada 4 formula yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Yaitu ada akan. Akan ini mewakili modal. Ya, akan ini mewakili modal. Ingat di pelajaran sebelumnya, akan ini bisa diganti dengan bisa, harus, boleh, ya. Will verb 1. Kemudian sudah have verb 3. Have, has atau had ya. Kemudian verb 3. Ini udah baku nih pasangannya nih ya. Baku. Sedang be verb ing. Be itu ada apa saja? Am, ya. Am untuk I. Is untuk he, she, it. Itu is pakainya ya. Kemudian you, we, they, itu pakainya are. Nah, am, is, are. Atau kalau lampaunya itu dia diganti dengan was, I was, he was, she was, it was, you are, jadi you were, they were, we were. Oke. Itu adalah be ya, ingat ya. Jadi be itu tergantung sebelumnya. Nah, kalau setelah you ya are, nggak you is, you am. Ya, I is, nggak I am. Ingat ini ya. Jadi peraturannya adalah be itu berubah tergantung kata apa sebelumnya. Ya, ingat kata apa sebelumnya. Contoh lagi nih, will ketemu be. Ya, be-nya adalah be. Will be, can be. Modal semua ketemunya be atau to be gitu ya. Jadi modal dan to itu ketemunya be. Nah, kalau butuh be, ingat kalau butuh be, tidak semua harus dipakaikan be, tidak. Kemudian have dan has dan had. Kalau butuh be, ya misalnya ditambah be, itu be-nya jadi been. Nah, jadi nggak have be atau have am, have is, have are, have was, have were, enggak, tapi have been. Ini sudah baku. Sudah baku. Ada lagi. Misalnya butuh ada double be. Misalnya ada am. Tapi butuh be lagi, maka jadi being. Ya. Is being, are being, was being, were being, been being, be being. Jadi being itu dipakai jika kita butuh double be ya, atau be yang kedua ini menggunakan being ya, jika sebelumnya adalah be juga gitu ya. Itu dia. Baik, kita akan masuk ke contoh ya. Contoh misalnya nih, akan di. Rumus akan itu kan apa rumus akan? Will. Kemudian ini terlalu dempet ya. Skip, terlalu dempet sih. Action. Oke, tadi kita rubah posisinya ya, karena di bawahnya itu terlalu dempet ya, tidak ada space untuk formulanya. Oke, baik. Ini formula utamanya, formula dasarnya. Kita akan masukkan satu persatu. Akan rumusnya apa? Will verb 1. Will verb 1. Misalnya akan dimakan. Akan dimakan, di itu rumusnya be verb 3. Nah, jadi
Itu kita satu-satu dulu. Kita fokus ke satu-satu rumus. Akan dulu, akan rumusnya apa? Akan di. Nah, kemudian dimakan. Seperti itu. Nanti kita gabungkan di sini nih. Jadi ketemu penggabungannya nih. Jadi will, be verb 1 itu apa? Ya tadi, be yang bentuknya asli yaitu be. Will be verb 3. Verb 3-nya adalah eaten. Will be eaten. Ya, jadi be-nya menjadi be. Will be eaten. Misalnya buaya akan dimakan. The crocodile will be eaten. Itu dia ya. Ini be, ingat ya. Be verb 1 jadi will be eaten. Number 2. Sudah rumusnya apa? Have verb 3. Di rumusnya apa? Misalnya sudah dimakan. Have verb 3. Rumus di apa? Be verb 3. Jadi ini ketemu ya gabungannya. Be tapi verb 3 apa itu? Been, eaten, makan. Have been eaten. Misalnya kamu sudah dimakan, jadi tidak boleh hidup lagi. You have been eaten, so don't wake up. Don't get up. Oke. Have been eaten. Akan sedang tidur. Kalau dalam bahasa Indonesia akan sedang itu tidak baku ya. Misalnya saya akan sedang tidur. Tapi biasanya saya sedang tidur nanti. Nah, jadi sebuah rencana. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tetap harus ditulis akannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak perlu. Sehingga akan menjadi rumusnya will verb 1. Kemudian sedang rumusnya be verb ing. Maka dia ketemu di sini nih. Jadinya will be sleeping. Teman-teman akan mempelajari makna atau penggunaan sehari-hari, penggunaan yang kurang baku dalam bahasa Indonesia ini di tenses namanya nanti. Tapi ini belajar rumusnya dulu. Jadi nanti ketika masuk tenses sudah mudah, tidak bingung lagi dengan rumus-rumusnya. Jadi kita fokus ke rumus dulu ya. Akan sedang tidur, will be sleeping. I will be sleeping later when you come to my house. Jadi sebuah rencana. Sama juga will verb 1. Will verb 1 kan sudah sedang. Will verb 1, kemudian sudah itu have verb 3. Akan sudah sedang makan tidur. Oh, sorry. Ya benar. Sedang itu rumusnya apa? Be verb ing. Nah, jadi ada dua penggabungan ya. Yang pertama ini jadi verb 1 have ya have. Kemudian be verb 3 jadi been. Been. Will have been ing tidur. Sleeping. I will have been sleeping. Ya. Kemudian akan sedang dimakan atau akan sedang diperiksa. Akan rumusnya apa teman-teman? Will verb 1. Sedang rumusnya be verb ing. Verb ing. Kemudian di rumusnya be verb 3. Maka menjadi ada dua penggabungan. Will be verb ing-nya be, being. Ingat ya, ada double be maka yang kedua itu being. Nah, tapi dari asal rumusnya seperti ini. Will be being checked. Jadi kalau teman-teman rubah itu artinya pasti berubah juga.
will be being checked. Akan, will, verb 1. Sudah, have, verb 3. Sedang, be, verb ing. Ada dua penggabungan. Jadi will, have, dimakan. Kemudian di rumus lagi ada nih, be, verb 3. Waduh, ada 3 penggabungan ya. Jadi will, have, be verb 3 yaitu been, kemudian be verb ing, being. Akan, sudah, sedang, di, eaten. Will have been being eaten. Ya. Jangan sampai salah. Sedang di, be, verb dimakan. Sedang dimasak. Be, verb ing. Rumus di, be, verb 3. Maka penggabungannya di sini. Jadi will, misalnya I ya, I. Maka be-nya menjadi I am being. Loh, kok saya dimasak? Nasi. The rice itu eat, maka be-nya adalah is. The rice is being cooked. Biasanya ini juga teman-teman paling sering gunakan ini nih ya. Oh, nasinya lagi dimasak, lagi itu sedang artinya. Oh, duitnya lagi diambil. Oh, motornya lagi dipakai. Jadi ini sering sekali digunakan dalam keseharian nih ya. Ini baku. Oh, the rice is being cooked. The money is being taken. The money is being processed. Gitu ya. Oh, my book is being used. The motorcycle is being borrowed. Semuanya sedang di, lagi di, gitu ya. Kemudian ini juga sudah, sedang, masak. Have, verb 3. Sedang, be, verb ing. Maka have gabungan be tapi verb 3, have been cooking. Jangan sampai have been cooked. Kalau verb 3 baru must be verb 3 itu di. Jadi nantinya sudah, harusnya mau ngomong sudah sedang masak, tapi ibu sudah dimasak. Ya, jadi maknanya jauh berbeda. Will, verb 1. Akan, sudah, tidur. Ya, semoga suara saya kedengeran ya. Akan, sudah, tidur. Akan, will, verb 1. Sudah, have, verb ing, verb 3, verb 3. Jadinya penggabungannya 1, will have slept. Untuk verb 3, teman-teman jangan ngarang, tidak semuanya ditambahkan id. Jadi jangan males untuk cek translate atau kamus ya, dictionary. Will have slept. Jadi harus hafal. Sudah, have, verb 3. Sedang, be, verb ing. Misalnya sudah, sedang dimasak. Rumus di adalah be, verb 3. Ada 2 penggabungan. Have been being cooked. Ya. Akan, will, verb 1. Sudah, have, verb 3. Rumus di, sudah, akan, sudah dijemur misalnya. Rumus di, be, verb 3. Ada 2 penggabungan, will have been
dry. Will have been dry. Kasurnya akan sudah dijemur nanti sore. Oke. Ini semua harus teman-teman kuasai. Nanti diulang-ulang terus di kampung Inggris, akan dikasih tes yang berulang-ulang terus sampai teman-teman otomatis hafal. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu dihafal. Have been being cooked. Jadi nggak perlu dihafal, tapi dipahami. Nanti para tutor akan mentrain teman-teman sampai teman-teman automatically understand or can translate automatically, spontaneously. Seperti itu ya. Ini baku dan tidak ada rumus lain, tidak boleh dirubah-rubah. Jadi kalau dalam tes-tes TOEFL atau IELTS, ya kemungkinan di bagian structure akan keluar. Seperti itu ya. Baik, sekian dari saya tentang video yang lumayan panjang ini ya. Material 12 combination of four formula. Semoga teman-teman bisa sabar mempelajarinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Mr. Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.